Bro Ensis, kembali lagi ke wawancara terbuka Bacalek PSI Kota Bandung. Kita semua bisa menyaksikan bagaimana para bacalek dari Partai PSI untuk Kota Bandung ini kreativitas mereka, pola pemikiran mereka, visi misi, terutama ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari senior-senior saya para panelis. Caleg ini Bro Erik Darmajaya BSC ini juga orang partai secara internal seperti kita ketahui. Untuk PSI itu baik internal partai maupun eksternal tetap semuanya harus melalui wawancara terbuka. Dengan panelis yang sudah sangat setia dari tadi, ada Bro Kang Aat Suratin, ada Sis Umi Latifah. Oke. Ya, silakan untuk yang bacalek nomor 12, Bro Erik Darmajaya. Wah, tuh. Mari kita lihat videonya dulu nih. Saya Erik Darmajaya, calon pilihan akan melakukan yang terbaik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga dan masyarakat yang terbaik. Hanya itu ya berjalan mengikuti kebutuhan, cita-cita dan keinginan. Tugas kedinasan di DPRD Kota Bandung untuk melayani aduan, aspirasi dan penyelesaian konflik maupun masalah yang terjadi di masyarakat. Saya mengkritisi tindakan-tindakan kekerasan yang sesungguhnya berawal dari ketidaksepahaman yang akhirnya melukai makna dari toleransi. Sepertinya kita sudah tidak memiliki lagi kearifan lokal dan budaya yang membangun bangsa ini sebagai bangsa yang penuh kebudayaan dan keberagaman. Tentu selain kemampuan diri sendiri untuk mau mengupgrade diri, mau belajar juga kemampuan dari rekan-rekan, tim dan keluarga yang semua turut berperan serta. Ya, silakan mungkin Bro Erik, walaupun ini udah ada kurikulum vitae-nya, mungkin mau memperkenalkan diri supaya yang ngelihat supaya makin sayang, tak kenal maka tak sayang. Silakan perkenalkan diri. Halo, nama saya Erik Darmajaya. Ya, dari profesi sebelumnya banker ya, banker dan kebetulan sekarang masih menjabat di DPRD Kota Bandung sebagai Sekretaris Komisi A. Nah, sisanya oke. Ya. Ada lagi? Sisanya bisa dilihat di sini. Ya. Kalau saya lihat ini Dewan Kehormatan Prestasi, ini jago strategi. Ya, moga-moga. Jadi karena di sini luar biasa kurikulum vitae-nya, saya persilahkan panelis yang bertanya pertama, biar sesama Bro aja deh. Bro, Kang Aat Suratin silakan. Karena ngelihat hebat ini kurikulum vitae-nya nih, harus sama senior ini. Jadi sekarang anggota Dewan? Siap, masih anggota DPRD periode 2019 sampai 2024. Ya. Sekretaris Komisi A. Sekretaris Komisi A. Nah, jadi pertanyaannya tentang DPR aja lah. Siap. DPR yang sekarang ya, periode yang sekarang, bagaimana menurut Bro Erik? Kurangnya apa, lebihnya apa? Apakah mencapai sasarannya gitu ya? Kan pasti ada nih kerangka kerjanya, sasarannya, dan visi misinya dan sebagainya. Ini udah jalan berapa? 2 tahun ya? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah tuh, lebih dari setengahnya. Berapa persen pencapaian sasaran itu? Apakah di tracknya benar dan sebagainya? Coba catatan seorang sekretaris yang ada di dalam gitu. Ya, kalau memang kita kan pemain baru nih semua dari PSI. Pemain baru dan... Jadi sebagai pemain baru melihat pemain lama seperti apa? Ya, pemain baru dan memang banyak budaya-budaya yang diklaim oleh mereka bahwa ini harus dan menjadi budaya. Dan kita harus mengikuti arus. Jangan sampai yang
partai kecil mengatur partai besar. Memang sempat ada dinamika seperti itu di dalam, karena ketidaksetujuan kita terhadap hal-hal yang menurut mereka itu harus dilakukan dan menjadi suatu budaya di dalam. Nah, jadi memang perlu rekan-rekan lainnya untuk masuk ke dalam legislatif maupun eksekutif. Memang perlu, kita juga kewalahan kalau cuman sendiri di badan anggaran ya. Gitu. Kalau tugas-tugas, tugas dan fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan komisi A, memang kadang-kadang kita koordinasi ya dengan ketua, ataupun kita koordinasi langsung dengan dinas terkait. Kadang-kadang ya memang harus turun juga, kadang-kadang tampil juga. Kalau yang kemarin kita penolakan ada beberapa pasang spanduk ya, penolakan tempat ibadah. Nah, kita itu koordinasi dengan Babinsa, Binmas, dan masyarakat sekitar maupun lain-lain yang pemasangan lain-lain. Ya. Oke. Jadi ini pertanyaannya agak khas karena ke anggota DPR ya. Ya. Jadi melihat masyarakat Kota Bandung, PSI pasti punya apa ya? Punya Punya misi. bukan, jadi masyarakat Kota Bandung ini harusnya menjadi seperti begini misalnya gitu ya menurut PSI itu. Iya. Nah, itu yang kita rasakan, Kang. Jadi kalau kita turun ke masyarakat, dengan hormat mohon maaf khususnya yang dengan segmentasi status sosial ke bawah, mohon maaf dengan hormat, ya memang ekspektasinya selalu program bantuan. Apa yang bisa diberikan pemerintah untuk masyarakat. Bantuan-bantuan sosial maupun sekolah gratis. Tapi kan kadang-kadang kita selalu sampaikan apa yang bisa diberikan masyarakat untuk pemerintah. Jangan minta melulu prestasi apa dari masyarakat. Kan begitu, kita selalu sampaikan. Ya. Jadi, nah sekarang ini, PSI udah dalam nih 2,5 ya, tahun gitu ya, hampir udah lebih dari 50 setengahnya perjalanan. Kinerja DPR kan masuk di dalam nih. ya, Untuk Kota Bandung kan kinerja DPR itu memberikan masukan-masukan untuk jadi kebijakan gitu. ya, Dan itu yang kemudian menjadi patokan ya. kita bersama nih sebagai masyarakat Kota Bandung. Berapa persen sih yang menurut PSI sesuai dengan visi misi PSI? Berapa persen? Ya. Kalau kemarin anggaran terakhir APBD Kota Bandung itu kita tolak. Karena memang di dalam anggaran itu ada 10 poin yang menurut kita tidak sesuai dengan peruntukannya. Oh. Nah, itu kan hanya satu-satunya PSI yang menolak. Jadi hanya satu dibanding fraksi lain. Termasuk yang satu fraksi dengan kita, PKB, itu di forum itu menyatakan bahwa dia setuju dan berseberangan dengan PSI. Oke. Jadi kita sendiri, Kang. Ya. Nah, itu terbukti, Kang. Ngerti ya. Hasil evaluasi gubernur yang keluar bulan kemarin itu 10 poinnya sama dengan PSI, tambahannya 7, Kang. Jadi apa yang kita lakukan itu sudah tepat. Karena hasil evaluasi gubernur sudah keluar. Ya, enggak. Saya hanya ingin tahu aja sebetulnya, kita tuh ingin tahu bagaimana beratnya perjuangannya kekuatan ini ya. Ya, Jadi nanti kan sulit, Kang. Sulit, Kang. Ini untuk keluar nggak apa-apa nih, karena menyangkut beberapa partai. Jangan ya, karena live ya. Oh iya, enggak kita tahu lah bahwa PSI itu beda banget dengan yang lain gitu. Itu budaya, kan? Budaya. Nah, budaya. saya terakhir ingin ngasih catatan aja ya untuk tentang budaya. Jadi gini, PSI memang berat. PSI sebagai partai baru itu harus menawarkan sesuatu menjadi tren. Tren itu digemari dan sebagainya. Tapi tren itu bisa hilang cepat ketika ada tren baru. Makanya tren ini harus dipelihara gitu. Kalau tren PSI itu ABCD sudah dengan visi misinya dipelihara tuh. Jadi kalau dipelihara, diuji oleh waktu, menjadi kebutuhan bersama, menjadi kesadaran kolektif, jadi tradisi dia. Betul. Tradisi itu sudah hilang, karena ini kesepakatan. Nanti kalau tradisi ini berkonfigurasi dengan tradisi lain, itulah membudaya.
Jadi kalau tadi mengatakan bahwa membudaya sulit betul hilangnya, perjuangannya semakin berat sebetulnya. Nah, jadi ingin menyarankan saja bahwa yang harus perjuangan juga nanti oleh PSI, apalagi ada calon, ada anggota-anggota dewan di sana tuh, itu supaya jelas tracknya gitu ya. Jadi tawarkan sesuatu yang baru harus dipelihara betul supaya dia Betul. menjadi tren. Setuju, Kalau Bang. tren itu nggak selesai, tren mah ada tren baru hilang dia. Iya. Harus di maintain betul gitu. Dan itu akan bukan strategi nanti masyarakatnya seperti Ya. apa gitu. Karena ini mah bicara ke anggota dewan, karena anggota dewan sudah pengalamannya jengkap ini, jadi kan berarti sudah punya Belajar terus kan. punya Belajar konstituen, dan terus. 2,5 tahun Ya. lagi mana masih ada sebetulnya. Iya. Karena output kita mah kan masyarakat. Dan Masyarakat. kami adalah masyarakat. Kan Iya. bukan anggota partai kami. Tanya, anggota partai Ah, ya. gaya jadi masyarakat betul. Siap. Yang diwakili oleh Anda sebetulnya Ya. gitu, masyarakat. Cakap ya, Abi. Saya, Iya, pasti. Kang Erik, saya kenal Kang Erik. Siap. Komitmen tentang kebangsaan sudah tahu betul Iya. beliau. Mungkin saya akan menanyakan komitmen PSI sendiri dalam strategi untuk memperbaiki korupsi ya. Ya. Artinya kan tadi masalah budaya gitu. Tentu kita harus termasuk budaya jelek ya. Bagus ada, jelek ada. Tapi strategi komitmen terhadap korupsi satu bagaimana strategi Kang Erik nanti setelah ini. Terus strategi agar PSI kuat ya. Artinya di dalam tuh nggak mudah gitu ya. Itu perubahan apa yang harus yang paling mungkin dilakukan? Ada 3 kayaknya. Ya. Strategi komitmen Ya, untuk boleh. menghadapi itu ya. Jadi memang anggaran. strateginya memang di semua organisasi itu dari rekan-rekan, teman-teman yang mengisi di dalamnya. Termasuk saya, termasuk diri saya sendiri. Apakah saya bisa menerapkan Karena itu? budaya itu ya, budaya Ya, jelek dan buruk ada di situ. Karena kalau menurut di dalam, saya sudah merasakan posisi-posisi dan sudah tidak perlu, mohon maaf, status itu mungkin nomor 3 ya. Jadi mungkin lebih banyak tahu tentang dinamikanya, dan memang harus mulai dari diri sendiri ya. Diri sendiri kita tidak, kita bisa mengingatkan teman-teman yang lain jangan begitu kan. Kita masih uang kok, masih perlu uang. Memang banyak penawaran-penawaran juga di dalam dengan jabatan. Saya selalu bilang, saya masih perlu uang untuk beli helikopter. Jadi helikopter itu mahal dan saya masih belum cukup uangnya. Tapi dengan cara yang santun dan betul. Karena kalau saya makan cuma 1 piring. Jadi 1 hari 3 piring. Itu kita lebih makan dari itu, meledak perutnya. Jadi dengan cara yang benar lah. Kan begitu. Jadi selalu kita sampaikan begitu ya, memang harus kontrol semua ya. Dari diri sendiri Strategi. maupun dari rekan-rekan yang lain, dan dibuka itu transparan ke publik, dan ada juga laporannya. Laporan, pengawasan juga dari teman-teman, dan juga keterbukaannya. Semua harus tahu kalau masalah anggaran. Jadi bukan hanya pengurus-pengurus partai saja yang tahu, teman-teman yang lain juga harus tahu untuk transparansi, karena tidak ada dusta di antara kita. Kira-kira komisi apa yang bisa memperjuangkan aspirasi PSI, Kang? Ya selanjutnya, Kang Erik, kira-kira di komisi apa nih saya bisa berjuang dengan maksimal? Ya sebetulnya semua komisi di DPRD kan ada 4 komisi, komisi A, B, C, D. Itu semua mitra-mitranya kan berbeda-beda. Tapi memang sebagai anggota DPRD harus tidak terikat sama komisi ya, harus bisa lintas komisi. Jadi kadang-kadang kita juga ambil lintas komisi, urusin pendidikan, Pendidikan. urusin yang ormas, kadang-kadang jadi lintas komisi memang. Perda juga ya. Iya, kadang-kadang memang harus bisa lintas komisi ya. Lintas komisi. Satu lagi yang terakhir, Rika maaf. Perda-perda yang sudah ada tuh, saya sih ada perda-perda yang diskriminatif ya. Iya. Misalnya rumah ibadah atau kalau di Sumbar itu berkerudung lah gitu. Apakah di Kota Bandung sudah ada perda-perda yang diskriminatif tidak sih Ya. yang perlu dirubah gitu, perbaiki? Ya. Nah itu karena kita akan restruktur dan sedang mengurus normatifnya, jadi
saya akan masuk ke Bapemperda ya, Badan Pembuatan Perda. Yang moga-moga nanti dengan keberadaan kita semua di situ bisa mengajukan usulan-usulan tentang perubahan ataupun evaluasi perda-perda yang sudah ada kan. Bapemperda. Oke, saya tadi udah dibilangin overtime, tapi saya penasaran, pengen satu pertanyaan, nggak apa-apa lah ya. Ini deh, Bro Erik, pada nanti, pileg nanti 2024 ya, itu puluhan partai akan ikut. Ya. Oke, seperti kita tahu, yang sudah terdaftar Kemenkumham itu, yang sudah lolos itu 70. Sipol 12, nanti akan bertambah pasti. Ya. Ini ada kemungkinan kalau saya melihat kinerja PSI di Kota Bandung, saya melihat di Provinsi DKI Jakarta, ini ada kemungkinan PSI ini dianggap anak nakal di Dewan. Ya. Anak nakal, ada orang lagi asik-asik main dibocorin terus gitu kan. Dianggap seperti itu, bukan tidak mungkin ini nanti pileg itu digebukin rame-rame. Dari sekian puluh partai. Kiri kanan belakang. Kiri kanan belakang depan. Kenapa? Kadang-kadang si partai baru ini orangnya masih orang lama sebetulnya gitu. Betul. Nah itu ada strateginya nggak nanti kira-kira gimana nih supaya terpilih lagi? Ya memang itu yang membuat saya pribadi juga agak khawatir ya. Tapi mungkin dengan kekuatan bersama, jadi teman-teman yang sama yang menguatkan. Jadi moga-moga PSI jadi super tim ya. Sedih saya. Ya. Sedih. Oke, Ya. silahkan. Terima kasih banyak. Siap. Silahkan ada Ya. speak up Nuhun. dulu. Terima kasih. Oh, siap. Ya, bebas. Terpilih. Sukses. Semoga terpilih. Siap. Siap.